Pernah nggak sih kalian mikir, kenapa ya film pahlawan super yang keren-keren itu kayaknya selalu datang dari Hollywood? Apa sih yang bikin genre ini susah banget buat ditaklukin? Nah, saya juga penasaran, dan setelah coba gali-gali lebih dalam, saya nemu jawaban yang, jujur aja, di luar dugaan banget. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng misteri ini. Pasti kan, pikiran pertama kita semua langsung ke satu hal. Duit, anggaran yang gede banget. Tapi, emangnya sesimpel itu doang jawabannya? Kayaknya enggak deh. Biasanya nih, kalau kita ngobrolin soal ini, ada aja beberapa jawaban klise yang selalu muncul. Kita tuh seringnya nyalahin faktor-faktor yang paling kelihatan di depan mata. Tapi, disinilah teka-tekinya. Apa benar itu semua akar masalahnya? Ya jelas, anggaran gede itu penting banget nggak bisa kita pungkiri. Tapi coba dipikirin, kalau cuma itu jawabannya, harusnya semua film mahal pasti sukses dong, ya kan? Kenyataannya kan nggak gitu. Nah ini berarti ada bahan rahasia lain yang jauh lebih penting daripada sekedar tumpukan uang. Dan bahan rahasia ini seringkali ngumpet di balik 3 tersangka yang udah biasa banget kita tuding sebagai biang keroknya. Yuk kita lihat satu-satu tantangan yang katanya jadi masalah utama ini. Jadi alurnya tuh biasanya gini. Pertama, susah banget bikin cerita yang kuat. Terus, itu diperparah sama keterbatasan produksi. Dan terakhir, harus nabrak tembok ekspektasi penonton yang udah kelewat tinggi. Ketiganya ini nyambung banget satu sama lain. Coba deh kita bayangin ya, cerita yang dangkal bikin kekuatan supernya jadi aneh, kayak kok tiba-tiba bisa gitu. Terus dana produksi yang mepet, bikin visual efeknya jadi kelihatan, ya gitu deh, kurang meyakinkan. Udah gitu, di atas itu semua, penonton yang udah terbiasa sama standarnya Marvel atau DC, ekspektasinya udah setinggi langit. Kelihatannya kayak rintangan yang mustahil banget buat dilewatin kan? Tapi, gimana kalau semua rintangan tadi, cerita, produksi, budaya, itu semua cuma gejalanya doang? Saya nemuin satu ide yang benar-benar mengubah cara saya ngelihat masalah ini. Ternyata, perbedaan yang sesungguhnya itu ada di tempat yang mungkin nggak pernah kita kepikiran sama sekali. Nah, ini nih yang membawa kita jauh melampaui urusan duit dan CGI. Inti argumennya adalah, bahan rahasia yang asli itu bukan sesuatu yang bisa dibeli, tapi sesuatu yang dibangun pakai pikiran, yaitu kedalaman intelektual dan landasan ilmiah. Dan semua ini mengerucut ke satu konsep yang super penting, plausibilitas. Dengerin ya, ini bukan berarti ceritanya harus beneran nyata, bukan itu. Tapi ceritanya harus terasa masuk akal di dalam dunia yang dia ciptakan sendiri. Kita sebagai penonton harus bisa beli aturan main di dalam film itu. Jadi, poin kuncinya tuh di sini. Film pahlawan super yang sukses itu bukan cuma jualan ilusi, mereka jualan logika di balik ilusi itu. Tujuannya bukan sekedar pamerin yang mustahil, tapi bikin yang mustahil itu terasa mungkin, paling nggak di dalam dunia film itu. Oke, ngomong doang gampang, buktinya mana? Nah, ayo kita coba lakukan tes plausibilitas ke beberapa pahlawan super yang kita semua udah kenal. Coba deh perhatiin polanya di sini. Iron Man, Spider-Man, bahkan Hulk, kekuatan mereka tuh punya akar konsep. Entah itu teknologi, biologi, atau fisika ya, meskipun fiksi. Selalu ada benih penjelasannya. Sekarang coba bandingin sama beberapa contoh lokal kita, di mana asal kekuatannya kadang cuma, ya gitu aja, disambar petir, atau bahkan nggak dijelasin sama sekali. Nah, perbedaan dalam membangun fondasi cerita inilah yang jadi kunci banget. Kita ambil contoh Hulk lagi deh. Kenapa dia nggak langsung mati kena radiasi gamma segitu gede? Jawabannya ada di detail kunci. Filmnya ngasih tahu kita kalau ayahnya udah ngelakuin eksperimen genetika ke dia dari kecil. Detail kecil yang fiktif inilah yang ngejawab pertanyaan kenapa dan bikin ceritanya jadi masuk akal. Dan jangan salah ya, ini semua bukan kebetulan. Ini strategi yang benar-benar disengaja. Studio sekelas Marvel itu aktif banget ngajak ilmuwan beneran buat konsultasi. Serius loh ini, mereka minjem ide dari fisika kuantum buat perjalanan waktu atau teori multisemesta buat ngejelasin sihir. Ini nunjukin betapa seriusnya mereka membangun dunia yang logis dan bisa kita percaya. Terus ada juga nih salah kaprah soal adegan berantemnya. Gini, film pahlawan super itu bukan film aksi biasa. Berantemnya tuh nggak seharusnya cuma soal adu jotos. Coba deh lihat Scarlet Witch, pertarungannya keren banget bukan karena dia jago silat, tapi karena dia bisa memanipulasi realita. Jadi pertarungannya itu harus super, harus konseptual, bukan cuma brutal doang. Oke, jadi setelah kita bongkar semua ini, apa dong resep rahasianya? Nah, kita bisa rangkum jadi satu formula kemenangan yang sebenarnya cukup jelas.
Intinya, formulanya itu berdiri di atas dua pilar utama yang saling mendukung. Yang pertama, kedalaman ilmiah dan intelektual buat bangun fondasi dunia yang kokoh yang bikin kita sebagai penonton mikir. Terus yang kedua, kreativitas tanpa batas buat nampilin keajaiban super di atas fondasi yang udah kuat tadi. Nah, inilah alasan kenapa genre ini tuh susah banget. Sutradaranya nggak cukup cuma jadi seniman yang jago cerita, dia juga harus jadi pemikir yang punya rasa penasaran intelektual yang dalam banget. Perpaduan antara seniman dan pemikir inilah yang super langka dan mahal harganya. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir yang cukup menggelitik. Kalau fondasi ilmiah sepenting itu, berarti pahlawan super hebat berikutnya bakal lahir dari mana dong? Dari sekolah film? Atau justru dari laboratorium sains? Mungkin jawabannya adalah kombinasi dari keduanya.